Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumria dari kelas manajemen 232A Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di video ini saya akan meresumi kembali materi dari etika bisnis, yaitu etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Baik, langsung saja. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas tapi dapat didaya gunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian fungsi dan peranan manajemen keuangan. Menurut pandangan pakar keuangan Danang Sunyoto tahun 2013, fungsi manajemen keuangan meliputi perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan pelaporan keuangan. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan menurut James Van Horne tahun 1986 menguraikan tujuan perusahaan ada dua, yaitu tujuan maksimisasi keuntungan dan tujuan tanggung jawab sosial. Tujuan maksimisasi keuntungan atau kekayaan, maksimasi keuntungan dianggap sebagai sarana yang telat dari suatu perusahaan, tetapi sebenarnya maksimisasi kekayaan pemegang saham adalah sasaran yang lebih bersifat inklusif. Sedangkan tanggung jawab sosial menimbulkan masalah-masalah tertentu bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial bisa tidak sama antara perusahaan dengan perusahaan lainnya dan kadang-kadang bertentangan dengan sasaran maksimisasi kekayaan. Akuntansi dan keputusan yang dihasilkan. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis atau bahasa pengambilan keputusan. Pernahkah Anda mengambil keputusan yang mengandung aspek keuangan? Jawabannya pasti ya. Apapun peranan Anda dalam masyarakat, pasti akan merasakan manfaat jika memahami akuntansi. Sedangkan pengertian akuntansi ada dua sudut pandang menurut Al-Haryono Yusuf tahun 2005, yaitu sudut pandang pemakai. Menjelaskan bahwa akuntansi adalah sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dan yang kedua, sudut proses kegiatan, menjelaskan bahwa akuntansi adalah sebagai proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, pelaporan, penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Fungsi dan bidang dalam akuntansi. Adapun fungsinya yaitu mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan sebagai dasar untuk perhitungan pajak dan lain-lain. Mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan sebagai dasar untuk perhitungan pajak dan lain-lain. Adapun bidang-bidang akuntansi yang telah mengalami perkembangan antara lain yaitu akuntansi keuangan, pemeriksaan akuntansi keuangan, pemeriksaan akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Prinsip-prinsip akuntansi harus dirumuskan oleh suatu badan yang kompeten. Di Indonesia, prinsip tersebut ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk membuat peraturan-peraturan di bidang akuntansi. Dari sekian banyak aturan yang terdapat dalam prinsip akuntansi Indonesia, 3 aturan diantaranya yaitu yang pertama konsep entitas, yang kedua prinsip objektivitas, dan yang ketiga prinsip cost atau biaya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi menekankan pentingnya penerapan nilai, prinsip, dan standar moral yang harus diterapkan oleh profesional akuntansi dalam melaksanakan tugas mereka. Etika bisnis memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kredibilitas profesi, melindungi kepentingan klien, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.